Buat kalian yang suka nonton gosip, pasti tahu berita tentang seorang bapak yang menantang seorang pemuda untuk melakukan tes DNA. Tapi, pernah mikir nggak sih sebenarnya apa itu DNA? Setiap makhluk hidup memiliki miliaran sel yang membentuk dirinya, mulai dari sel kulit, sel darah, hingga sel saraf. Meskipun berbeda bentuk dan ukuran, setiap sel ini sama-sama memiliki bagian inti yang disebut sebagai nukleus. Di dalam nukleus inilah DNA berada. DNA atau asam deoksiribonukleat sendiri adalah molekul yang menyimpan instruksi genetik pada setiap makhluk hidup. Sederhananya, DNA memiliki struktur seperti tangga. Setiap anak tangga ini menyimpan informasi genetik kita dalam bentuk 4 jenis molekul basa, yaitu adenin dilambangkan dengan huruf A, timin T, sitosin C, dan guanin G. Susunan dari A, T, C, dan G inilah yang menjadi dalam tanda kutip cetak biru pada setiap organisme. Manusia memiliki miliaran pasang molekul basa di setiap selnya. Jika kita merentangkan seluruh DNA tubuh kita, maka panjangnya akan mencapai sekitar 20 triliun meter, atau sama dengan 140 kali melakukan perjalanan dari bumi ke matahari. Menakjubkan. Setiap untaian panjang DNA yang membawa informasi genetik ini atau susunan A, T, C, dan G disebut sebagai gen. Ada gen yang tersusun dari ribuan hingga jutaan DNA. Dan sama halnya dengan huruf yang membentuk kata, sel di dalam tubuh kita akan membaca susunan kode dari setiap gen sebagai resep untuk membuat protein. Masing-masing kode pada gen akan menentukan ukuran dan bentuk protein yang dihasilkan. Protein sendiri selanjutnya akan bekerja melakukan banyak sekali tugas bagi tubuh kita. Salah satu yang paling penting adalah untuk membentuk sel. Sel kemudian membentuk jaringan, jaringan membentuk organ seperti jantung, paru-paru, hingga mata kita. Jadi, susunan DNA di dalam gen kita akan menentukan siapa diri kita. Apakah kita sebuah pohon, seekor harimau, atau seorang manusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan kita malam ini berbeda dari penampilan-penampilan sebelumnya. Kita seperti pemeran sinetron tukang bubur naik haji. Pak siapa tuh namanya? Pak Haji Nawi. Hari ini kita akan sedikit ulasan tentang tes DNA. Kan lagi rame, yang lagi viral tes DNA. Kita simak dulu yang ini. Ini sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Tapi saya, Bahar bin Smith, adalah salah satu Habib. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Karena kami, para anak cucu Rasulullah yang berada di barisan. Bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Ana yang duluan mau tes DNA. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Tes DNA memberikan konfirmasi tentang kondisi genetik, kondisi penyakit tertentu di dalam diri seseorang, lalu juga tentang garis keturunan. Tes DNA dapat dilakukan dengan meneliti sampel darah, kulit, rambut, lalu juga air ketuban. Itu. Dan untuk biaya melakukan tes DNA di Indonesia untuk sesuatu yang tidak begitu urgent itu terkena biaya 5 juta sampai 7 juta. Sementara untuk tes yang lainnya, misalkan korban
kecelakaan ataupun korban meninggal yang telah lama itu bisa sampai 7-10 juta. Nah, berikut ini kita akan simak penjelasan dan pencerahan dari Buya Yahya. Kita simak. Mohon pandangannya dan pencerahannya tentang penetapan nasab dengan tes DNA. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penetapan nasab dengan DNA. Ketahuilah bahwa Islam sangat jelas. Di dalam menetapkan nasab ada ilmunya. DNA tidak masuk dalam hal ini. Dan justru bahaya sekali kalau sudah orang masuk pembahasan-bahasan seperti ini. Urusan nasab jangan dihubungkan dengan urusan DNA. DNA baru berguna nanti adalah misalnya untuk masalah kejahatan, untuk mencari atau untuk mengetahui tentang bukan urusan nasab. Kalau nasab sudah ada di dalam Islam, hati-hati, bahaya sekali nanti. Sebab kalau DNA itu tidak kenal akad nikah, biarpun nggak nikah, DNA bisa saja nyambung, tidak ada pernikahan. Sementara di dalam Islam ada namanya pernikahan yang sah. Jadi untuk dianggap ini keturunannya siapa adalah dengan pernikahan yang sah. Makanya menentukan nasab adalah dengan istifadhah. Misalnya di kampung itu sudah didengar bahwasanya si A anaknya si B, sudah, jangan banyak tanya. Selagi orang ngomong itu anak saya, benar anakmu? Iya, selesai. Jangan bertanya ribut nikah kamu di mana dan Anda ini fudul, kurang ajar. Cukup dia mengatakan anak saya, selesai. Atau pengakuan atau di masyarakat sudah mengatakan oh anaknya fulan. Di kampung Anda sudah tahu bahwa Anda anaknya ibu Anda, sudah tahu semuanya. Itu sudah cukup. Jangan sampai ada gerakan ini, ada gerakan di kampung ini adalah penentuan nasab, jangan-jangan salah ini DNA, bahaya itu. Akan merusak, bisa taktil nusus, menghentikan nas-nas. Maka jangan urusan dengan itu. Tidak tahu apakah betul ada, tidak ada. Dari mana? Mulai kapan ada penetapan nasab DNA? Nggak mungkin ada. Syariat sudah sangat jelas. Pernikahan yang sah, biarpun itu pernikahan di luar Islam, sebelum orang masuk Islam, pernikahan non-muslim dengan non-muslim diakui nasabnya dalam Islam. Seorang Nasrani dengan Nasrani, pernikahan yang sah menurut agamanya, keturunannya dianggap sah. Jadi dengan pernikahan nanti yang benar. Atau mungkin masalah wati syubhat dan sebagainya, masalah ilhaqun nasab itu karena penyambungan nasab. Yang jelas DNA tidak bisa, dan itu bahaya sekali. Wah, ini bisa merusak, naudzubillah, bisa menjadikan orang meninggalkan syariat gara-gara ini. Belum lagi masalah DNA itu sudah kita putus, nggak boleh, nggak ada penetapan nasab dengan DNA, sudah selesai. Akan tapi kita melihat permasalahan DNA, bisa saja tentang alatnya mungkin tidak akurat atau tidak benar atau rusak dan sebagainya. Kemudian orang yang menanganinya mungkin tidak jujur dan sebagainya. Itu bisa jadi begitu, akan tapi tidak usah sampai ke situ deh. Anggap saja menangani jujur, benar, alatnya paling hebat dan sebagainya, tetap tidak bisa untuk menetapkan nasab. Untuk qarinah tentang untuk satu hal sah, tapi untuk menentukan nasab tidak boleh. Apalagi sampai membatalkan nasab, naudzubillah, qadzaf, membatalkan nasab. Orang ini bapaknya ini dikatakan tidak sah gara-gara DNA. Anda harus mendatangkan siapa bapaknya. Kalau tidak ada, dicabut 80 kali. Hati-hati, jangan main-main DNA. Anda misalnya sudah tentu Anda anaknya si fulan, kemudian saya kok iseng langsung cari DNA, wah nggak bener kan DNA, nggak bisa. Kalau ini bukan bapaknya siapa? Ayo. Kalau kita tidak bisa menentukan, maka saya dicambuk, qadzaf. Hati-hati, intinya jangan main-main DNA deh. DNA adalah masalah penemuan baru, tapi bukan untuk menentukan nasab. Hei hamba Allah, jangan bikin gaduh malah dalam umat. Kalau sudah ini, kalau DNA ini diterapkan, wah ini heboh semuanya. Sementara lihat di dalam Islam itu ada tentang saksi dalam urusan kejahatan, perzinaan, 4 saksi, banyak hal, macam-macam. Jadi harus hati-hati penentuan. Menafikan nasab pun dalam Islam harus hati-hati. Nggak gampang menafikan nasab dalam urusan li'an misalnya. Menafikan nasab hati-hati. Menentukan nasab adalah ada rambu-rambunya. Maka ingat, kalau sudah kita yakini bahasanya orang itu nasabnya sambung, sudah, Anda jangan banyak tanya. Jangan Anda meragukan. Kalau Anda meragukan, Anda menuduh dia berzina. Naudzubillah. Nuduh orang berzina adalah dosa. Ya, mohon maafin, saya tidak tahu apakah betul masalah DNA. Dari mana masalah DNA? Ini aneh sekali, nggak masuk pembahasan para ulama, nggak akan membahas masalah itu sebagai penetapan nasab. Tidak akan ada. Karena apa? Bukan begitu cara menetapkan nasab. Bahkan itu kalau diterapkan malah membahayakan. Sehingga besok bisa gerakan di kampung ini adalah tes DNA. Waduh, kacau, orang deg-degan.
Biarpun yang nikahnya benar, nggak ada masalah, pasti deg-degan. Dan bukan begitu Islam. Hati-hati ya, mohon maaf lah. Nggak mungkin, saya tidak percaya. Mungkin Anda salah. Nah, mana ada penentuan nasab dengan DNA? Mana? Nggak ada itu semuanya. Penentuan nasab adalah dengan istifadah. Kalau sudah di kampung itu anaknya dia, maka itu selesai. Jangan. Jadi tidak diperkenankan sama sekali menentukan nasab dengan DNA sama sekali. Dan tidak perlu kita masuk ke wilayah itu. Baik untuk membuktikan hanya sekedar coba-coba. Karena kalau sedar coba-coba, kalau giliran salah, maka kita akan suudzon kepada bapaknya sendiri. Na'udzubillah. Dan jangan berkata tidak mungkin salah. Oh tidak. Masa mungkin salah? Sementara dari Islam sudah sangat jelas ya. Mohon maaf ya, jangan main-main urusan itu, nggak ada lah. Nggak akan ada dibahas masalah ini. Semoga Allah menjaga kita pada sesama tetap indah, husnudzon. Jangan sampai kita duga tetangga kita zina, itu kan zina, DNA-nya nggak cocok, itu zina, na'udzubillah. Bahkan rancuh dunia ini dengan hal semacam itu. Cukup syariat Islam adalah indah, menjaga semuanya, insya Allah. Jadi kesimpulannya tidak perlu dan jangan sampai yang demikian itu. Termasuk dulu kita pernah sampaikan mengetes tentang keperawanan, nggak boleh itu semuanya. Itu dari pemikiran dari mana ngetes keperawanan? Orang hilang keperawanan bisa saja karena jatuh dan sebagainya. Hanya karena jatuh kemudian hilang keperawanannya lalu bilang zina. Oh, masya Allah, nggak ada itu semuanya. Islam indah, Islam indah. Makanya ketahuilah Islam, maka Anda akan mengerti bagaimana Anda menjelaskan tentang permasalahan umat, insya Allah. Mohon maaf, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dari segala macam kerumitan yang terjadi, kegaduhan yang terjadi, polemik yang terjadi, kita tetap pada pendirian, kita tetap mencintai zuriat Rasulullah, garis keturunan yang Rasulullah. Tapi kalau ada yang merasa lebih dari, semua kita sama, semua manusia sama, yang membedakan adalah tingkat ketakwaan kita. Jadi yang terpenting dari semua ini adalah tetaplah menjadi diri sendiri, tetaplah menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat dan berguna bagi orang lain untuk kehidupan, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sih yang terpenting. Jadi yang dibedakan adalah tingkat ketakwaan kita. Aduh, jadi berbicara panjang lebar dan makin dalam, takutnya kita salah. Terima kasih sudah menyimak channel Deddy Sapa Teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.